Ya, oke, sudah direkod. Ini jadi saya ulangi. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kalau modal itu adalah kumpulan baik uang maupun barang yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu produksi. Jadi di sini kalau digabungkan pasar modal apa? Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mentransaksikan apa? Mentransaksikan ya, memperoleh modal tadi. Ada yang jual efek, ada yang membeli. Nah, itu pertemuan di pasar modal. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 95, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan penjualan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan penerbitan efeknya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan ini sebenarnya sebagai suatu jembatan. Jembatan apa? Jembatan yang menghubungkan antara investor yang kelebihan dana atau orang yang kelebihan dana dengan perusahaan yang kekurangan dana. Investor ini bisa berusaha juga. Jadi intinya seperti itu. Pasar modal menjembatani, mempertemukan orang yang butuh dana dan kelebihan dana. Yang butuh dana, mereka menerbitkan efek-efek, bisa saham, bisa obligasi, bisa sukuk, atau efek lainnya. Sedangkan nanti efek-efek itu dijual dan dibeli oleh orang yang kelebihan dana. Di dalam proses investasi, kadang ada orang yang mereka tahu tentang seluk-beluk investasi, ada orang yang tidak. Kadang tidak tahu atau tidak punya waktu untuk melakukan analisa. Makanya di sini ada orang yang langsung membeli efek yang diperdagangkan, yaitu disebut di sini adalah direct finance. Itu mereka membeli langsung saham, obligasi itu secara langsung. Tapi ada yang melalui intermediaries. Intermediaries ini perantara. Jadi misalnya Mr. A dia punya duit tapi tidak punya waktu untuk investasi langsung, dan dia tidak punya pengetahuan tentang saham, obligasi. Nah, mereka biasanya kalau mau berinvestasi membeli reksadana. Funds ini bahasa Indonesianya adalah reksadana. Jadi mereka membeli reksadana yang dikelola oleh MI, kemudian dari MI dana tersebut dibelikan bisa saham, obligasi, atau sukuk. Nah, karena ini tidak langsung dari investor kepada emiten melalui perantara yaitu MI, makanya di sini disebut indirect finance. Nah, dalam pasar modal ini ada dua pasar, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer itu terjadi ketika perusahaan melakukan initial public offering atau IPO, go public ya. Jadi untuk go public itu perusahaan biasanya dibantu oleh penjamin emisi efek gitu. Nanti di belakang itu banyak tuh, nanti di belakang kan sudah disebutkan tadi ada notaris, ada bank kastedian, ada BAE, Biro Administrasi Efek, terus ada penilai, mungkin ada rating agency. Itu di belakang nanti tim IPO-nya itu biasanya cukup besar. Tapi intinya nanti ada perjanjiannya adalah perjanjian penerbitan emisi efek itu antara emiten dengan penjamin emisi. Inti perjanjiannya adalah biasanya penjamin emisi akan melakukan penjualan saham yang dikeluarkan oleh emiten. Nah, itu baik ada istilahnya nanti full commit atau best effort. Kalau best effort ya pokoknya laku berapa itu yang dibayar. Kalau full commit itu kalau nggak laku
penjamin emisi yang akan melakukan pembelian. Nah, itu setelah ada perjanjian-perjanjian dan dokumennya lengkap, itu biasanya mulai disubmit bersamaan, ada yang ke KSEI, ada ke BEI, Bursa Efek Indonesia, ada yang ke OJK. Itu disubmit sampai nanti dari OJK menyatakan bahwa perusahaan itu sudah sesuai dengan ketentuan untuk bisa melakukan IPO. Nah, suratnya itu namanya surat pernyataan efektif. Nah, setelah melakukan surat pernyataan efektif, biasanya nanti dibawa ke bursa, ke C juga dilaporkan. Jadi nanti bursa itu akan mempersiapkan untuk go public, untuk membuka, memasukkan dalam sistemnya supaya perdagangan saham itu bisa dilakukan di bursa. Kemudian sambil menunggu itu ada proses penawaran. Jadi setelah efektif, saham itu baru boleh ditawarkan kepada masyarakat. Nah, setelah ditawarkan itu nanti ada melakukan pembayaran, tapi permasalahannya adalah kalau misalnya yang ditawarkan 1 miliar lembar, sedangkan yang mau beli ada 2 miliar lembar, itu kan berarti ada 1 miliar lembar yang tidak dapat terpenuhi, pesanannya tidak dapat diberikan semuanya. Nah, itu harus dilakukan penjatahan atau book building. Jadi nanti peraturannya adalah siapa yang membeli terkecil itu 1 lot atau 100 lembar, itu harus diberikan semuanya dulu. Jadi setelah yang pesan 1 lot habis, yang dikasih kemudian yang beli 2 lot. Habis 3 lot, 4 lot, 5 lot, dan seterusnya sampai total yang dibagikan itu sebesar 1 miliar, karena yang dijual kan 1 miliar. Nah, tadi kan sudah bayar duluan. Nah, ketika yang 1 miliar ini tidak dapat, maka di sana ada refund atau pengembalian dana. Dana itu dikembalikan kepada investor. Nah, ini di pasar primer. Adanya di pasar primer, transaksinya terjadi cuma sekali. Makanya di sini pembelinya adalah investor, penjualnya adalah emiten yang dibantu oleh penjamin emisi efek. Terjadinya di mana? Masih di luar bursa. Gitu. Waktunya ya terbatas sampai sebelum listing. Nah, setelah proses ini selesai, kemudian akan listing di bursa itu. Jadi kalau dengar berita di TV PT ABC melakukan pencatatan saham perdana, nah itu namanya listing, itu sudah masuk ke pasar sekunder. Gitu. Jadi nanti kalau di pasar sekunder itu investor yang pertama, investor ini akan menjadi, kalau mau menjual jadi investor jual, dan investor yang mau beli ya investor beli. Jadi nanti investornya udah investor jual dan investor beli. Ketika pasar primer, kalau investor jual, uangnya itu masuk pada emiten ya, uangnya yang menerima emiten, dan sahamnya menjadi milik investor. Sehingga ketika di pasar sekunder, ketika investor ini mau jual, uangnya ya masuk ke investor jual. Dari uang dari investor beli masuk ke investor jual, nanti investor jual menyerahkan sahamnya kepada investor beli. Sudah tidak masuk ke emiten lagi, karena yang punya saham kan sudah investor jual. Seperti itu. Waktu perdagangan itu tidak terbatas. Setiap hari bursa itu diperdagangkan pada jam perdagangan. Jam perdagangan nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas. Tapi intinya itu kalau sekarang COVID itu mulai dari jam 9 sampai setengah 12. Kemudian sesi 2 ada dari setengah 2 sampai jam 3/4 ya. Jadi itu selama masa perdagangan, jam perdagangan itu dapat ditransaksikan terus-menerus. Terjadinya di mana transaksi itu? Di bursa. Nah, kita itu kan tidak bisa langsung membeli, kita perlu bantuan namanya perantara pedagang efek, karena ini pedagang perantara atau broker dealer ini
yang mempunyai sistem yang terhubung dengan bursa. Kita tidak mempunyai sistem. Kalau misalnya kita investasi, sebentar. Jadi kalau kita melakukan investasi, kita biasanya sekarang menggunakan online trading yang dimiliki oleh perantara pedagang efek. Harganya gimana? Harganya secara continuous action, jadi di sana ada lelang gitu, ada yang pasang bid, saya mau beli misalnya Astra di harga sekian, sekian lot, misalnya di harga omong kosong 5.000 gitu kan, di harga 5.000 100 lot. Kemudian yang mau jual, saya mau jual Astra di 5.010 100 lot. Nah, ini belum ketemu. Nah, masih antri semua, antri jual, antri beli. Nah, nanti kalau ada yang ngalah, misalnya beli, ya udah deh saya naikin jadi 5.010 saya belinya. Nah, itu baru kejadian harga di 5.010 sebanyak berapa, misalnya sebanyak 100 lot. Itu namanya continuous action. Jadi lelang seperti ini itu terjadi terus-menerus selama jam perdagangan. Harganya kalau di pasar primer itu menggunakan harga IPO, itu sudah disebutkan dalam prospektus. Jadi nanti misalnya perusahaan IPO di harga nominal 200 tapi jualnya 250 gitu. Itu sudah disebutkan di prospektus, harganya tidak berubah segitu. Tapi kalau di pasar sekunder, harganya setiap saat bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Itu seperti itu, tergantung dari kesepakatan yang terjadi di ini bid offer atau continuous action auction tadi, continuous auction tadi. Kemudian untuk fungsi pasar modal tadi ya intinya sama lah. Jadi sebagai jembatan antara yang kekurangan dengan yang kelebihan. Jadi kekurangan dana dan kekurangan. Kalau ini surplus unit itu artinya dia bisa menerbitkan efek-efek ya. Nah, kalau ini yang defisit unit, dia memerlukan efek karena dia butuh punya banyak uang, ini kekurangan uang, dia membuat produk equity itu saham, bond itu obligasi, derivatif itu bisa warrant, right, atau option. Nah, nanti di sini terjadi jual beli lewat capital market. Infrastruktur nanti ada bursa, ada clearing house itu yang ke P tadi, KPEI, investment bank, itu infrastrukturnya nanti dibahas. Kemudian juga ada aturan-aturan mulai dari undang-undangnya, aturan dari bursa, dari OJK, aturan perdagangan dan sebagainya, ini dibahas di ini. Nah, ini fungsi dari pasar modal untuk memfasilitasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian keuntungan dan resikonya. Jadi tidak hanya keuntungan kalau investasi ada resiko yang harus ditanggung. Tapi seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, semua ada risiko, cuman tinggal bagaimana cara kita memanage risiko itu dengan baik. Jadi misalnya saya punya misalnya beli HEAL gitu, HEAL gitu. Jadi saya bisa bangga ini, oh saya punya rumah sakit Hermina, walaupun mungkin saya belinya cuman 1.000 lot gitu, nggak banyak-banyak gitu kan, tapi saya bisa ngomong saya pemegang saham rumah sakit Hermina, itu seperti itu. Jadi saya bisa ngomong seperti itu. Nah, kalau Hermina pendapatannya bagus, harga sahamnya naik, saya dapat keuntungan. Tapi kalau turun, ya saya harus menerima resiko kerugian itu seperti itu. Jadi dengan kita membeli saham, kita
berpartisipasi dalam kegiatan bisnis karena kita sebagai pemilik dari bisnis itu. Kemudian memfasilitasi para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna pemenuhan likuiditas. Artinya, ketika saya pegang saham Hermina gitu, tiba-tiba saya ada keperluan uang, perlu uang, ya pasar modal ini sebagai sarana untuk saya menjual saham yang saya miliki. Karena pasar modal ini cukup liquid, jadi saya cepat nih jual sahamnya Hermina, saya jual langsung 2 hari kemudian saya dapat uangnya. Jadi liquid, gampang dicairkan. Beda dengan kalau saya jual rumah itu kan lama, bisa sebulan, bisa setahun baru laku. Tapi kalau di saham ini cukup liquid. Kemudian memfasilitasi perusahaan meningkatkan modal dari luar. Nah, ini kalau perusahaan yang sedang tumbuh, tentu mereka kan butuh modal, entah itu modal kerja atau modal investasi. Itu namanya perusahaan sedang berkembang pasti ada kebutuhan. Biasanya kalau perusahaan tertutup itu memenuhi kebutuhan, kalau tidak nyetor sendiri, nyetor nambah modal sendiri, pinjam dari bank, biasanya seperti itu. Nah, kalau di pasar modal, itu ya caranya menerbitkan saham baru, gitu. Jadi pemilik lama itu menerbitkan saham baru, perusahaan menerbitkan saham baru. Nanti pemilik lama bisa membeli atau bisa tidak membeli. Nah, saham-saham itu juga ditawarkan kepada masyarakat. Jadi nanti ada uang masuk ke perusahaan. Itu memfasilitasi seperti itu atau menerbitkan obligasi atau sukuk. Itu caranya seperti itu. Jadi sebagai alternatif pembiayaan selain pinjam dari bank. Kemudian memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek di harga saham. Jadi ini artinya supaya nanti manajemen yang mengelola itu fokus saja, fokus ke operasionalnya. Misalnya rumah sakit Hermina, ya udah fokus melayani pasiennya sebaik mungkin gitu, sehingga labanya bisa meningkat. Fokus ke sana, jangan nanti memikirkan, waduh ini nanti kalau saya mau jual saham harganya gimana nih ya. Ini jangan dicampur seperti itu. Jadi fluktuasi harga saham itu jangka pendek memang terjadi, tapi dalam jangka panjang biasanya akan mengikuti nilai fundamentalnya. Seperti itu biasanya. Nah, kemudian menyediakan sarana investasi pada sektor ekonomi tertentu oleh kinerja bisnis sebagaimana itu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi kita membeli saham itu, berinvestasi itu intinya membeli yang efek-efek yang sedang salah harga. Intinya gitu, bukan membeli efek yang sudah pada harga yang benar, bukan. Jadi misalnya HP 5 juta gitu kan. Kalau kita belinya 5 juta, kalau tujuan kita mau dijual lagi ya susah, kita susah mendapatkan untung gitu. Jadi kalau 5 juta ya kita tawar gitu kan, supaya kita dapat untung. 4,5 boleh enggak gitu. Kalau boleh 4,5 itu kan berarti salah harga kan gitu. Jadi kita bisa memperoleh keuntungan. Oh iya, saya dapat beli 4,5, saya jual 5 juta atau saya jual 5,5 juta gitu. Tapi jangan kebalikannya, kalau beli jangan yang di posisi salah harga tapi harganya lebih mahal dari harga pasar. Harga pasarnya 5 juta, kita beli 6 juta. Kalau kita mendapatkan untung ya susah gitu. Harga sebenarnya 5 juta kok kita belinya 6 juta. Itu kalau jual kita salah harga yang seperti itu. Pas ada yang mau 6 juta padahal harganya 5 juta, ya udah kita lepas. Jadi investasi itu seperti itu prinsip kerjanya, mencari efek-efek emiten yang bagus namun sedang salah harga. Kalau harganya di bawah kita beli, kalau harganya sudah di atas nilai dari perusahaan kita jual.
Nah, kemudian ini sejarah bisa dibaca, ini mulai di VOC, tapi sebenarnya di Belgia sudah ada dulu, tapi mungkin masih belum terorganisir secara rapi, dan baru zaman VOC ini mulai berkembang. Kemudian di Amerika baru ke New York ya, NYSE ini sampai sekarang masih ada. Ntar ada yang masuk? Nggak ada ya. Nah, kemudian kalau dari sejarah Indonesia, ya sejarah dari zaman Belanda itu sudah berkembang. Kemudian sempat itu di Semarang tuh ada bursa efek, di Surabaya juga ada, itu tapi karena perang ditutup. Kemudian yang di Jakarta buka lagi tahun 52, kemudian Surabaya juga sempat buka lagi. Pada tahun 95 itu mulai diperkenalkan JATS. JATS itu Jakarta Automatic Trading System. Jadi sudah mulai menggunakan komputer semua. Kalau zaman dulu masih rebutan nulis di papan gitu kan. Nah, sekarang sudah menggunakan sistem, dan sekarang bahkan lebih canggih. Investor bisa langsung menginput di aplikasi di HP masing-masing, dan itu langsung terkonek dengan sistem di sekuritas, dan sistem di sekuritas langsung terkonek dengan sistem di bursa. Mungkin nanti dibaca sendiri untuk sejarah. Kemudian latar belakang dari berdirinya OJK ini ada karena kompleksitas dari sistem keuangan yang berkembang cukup pesat. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang beranak pinak, dan itu tidak hanya satu sektor, kadang berbagai sektor jadi satu. Ada yang satu grup, misalnya Salim, ada Indofood, ada Indomobil, ada Indolife, ada Net TV, Net Asset Management, kemudian ada banyak sekali seperti itu. Nah, perusahaan yang banyak seperti itu disebut konglomerasi bisnis. Nah, itu kadang satu perusahaan bermasalah itu kan itu akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang lain, dan kalau itu saling berpengaruh seperti itu akan mempengaruhi sistem keuangan juga. Makanya di sini dibentuk OJK untuk mengawasi itu. Kemudian produk sekarang juga sudah tidak murni lagi satu produk, misalnya seperti EBA yang di bawah tadi sebut EBA, efek berakun aset, itu juga udah hybrid produk antara produk perbankan dengan reksadana, itu dicampur. Jadi perbankan produknya adalah piutang, piutangnya disekuritisasi, kemudian dibikin fund, baru dijual lagi ke masyarakat, itu hybrid produk seperti itu. Kemudian ada permasalahan di sektor keuangan seperti moral hazard, terus perlindungan konsumen, dan untuk koordinasi lintas sektoral yang ini. Moral hazard ya kalau di perusahaan lebih banyak ke teori agensi nanti. Teori agensi adalah perbedaan kepentingan ya, misalnya untuk direktur kan biasanya lebih menginginkan bonusnya yang besar daripada gaji gitu. Jadi berusaha supaya perusahaan itu memperoleh laba besar sehingga bonusnya besar. Namun dari sisi pemilik kan, wah ya jangan gitu, udah digaji kok masih minta bonus. Nah, ini ada perbedaan seperti itu. Juga nanti ada yang misalnya ikut maintain harga, menjaga harga, tapi kelebihan gitu, ditarik naik kemudian dijual. Nah, itu seperti itu, ada moral hazard seperti itu, ada insider trading, itu yang dijaga oleh OJK, sehingga investor atau konsumennya itu mendapatkan perlindungan yang selayaknya ya. Jadi tugas dan fungsi OJK ini kan dibentuk
gabungan ya, gabungan antara Bank Indonesia dengan Bapepam LK. Bank Indonesia yang bergabung itu adalah yang di fungsi pengawasan, sedangkan yang OJK semuanya, Bapepam LK semuanya. Ada pasar modal dan lembaga keuangan itu menjadi satu ke dalam OJK. Jadi OJK ini tugasnya ada 3 intinya. Intinya apa? Mengatur, mengawasi, dan melindungi. Sudah seperti polisi ya, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Kemudian ini ada struktur pasar modal. Tentu regulator paling tinggi di sini adalah OJK. Kemudian di bawah OJK ini ada SRO. SRO ini merupakan perusahaan yang boleh mengeluarkan peraturan sendiri untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Bursa Efek Indonesia misalnya, di sana ada peraturan pencatatan, ada peraturan perdagangan, ada peraturan keanggotaan. Mereka bikin peraturan sendiri yang harus ditaati oleh para anggotanya. Kemudian ada clearing penjaminan efek Indonesia, KP ini juga ada peraturan-peraturan sendiri yang harus ditaati. Demikian juga dengan KC ya, Custodian Central Efek ini juga ada aturan sendiri. Nah, di bawah dari SRO ini ada perusahaan efek, ada penjamin emisi, pedagang perantara, dan manajer investasi. Penjamin emisi ini tujuannya tadi sudah saya sampaikan, yaitu membantu emiten untuk melakukan go public atau right issue. Go public ini bisa jadi saham, bisa jadi obligasi atau sukuk. Itu fungsi utama dari penjamin emisi. Kemudian untuk pedagang perantara efek ini adalah membantu investor untuk melakukan transaksi jual beli efek, baik efek saham maupun obligasi atau suku. Ini nanti kalau mau jual beli di pasar sekunder harus melalui pedagang perantara efek atau sekuritas. Kemudian untuk satu lagi adalah manajer investasi. Ini adalah membantu mungkin investor yang mempunyai uang tapi mungkin tidak punya pengetahuan yang cukup atau mungkin tidak punya waktu yang cukup untuk berinvestasi. Jadi nanti dibantu oleh manajer investasi untuk mengelola dananya, bisa berupa reksadana atau produk yang bilateral seperti kontrak pengelolaan dana, itu antara investor profesional dengan manajer investasi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kemudian ada lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini custodian, ini untuk menyimpan dan mengadministrasikan efek-efek yang dimiliki oleh investor. Investor di sini bisa jadi investor perorangan, bisa jadi dana pensiun, bisa jadi asuransi, bisa jadi yayasan. Itu nanti yang membantu melakukan administrasi, yang menyiapkan saham ketika akan dijual, yang menyiapkan dana ketika akan membeli saham, itu adalah bank kastodian. Mungkin juga menghitung juga berapa nilai portofolio per hari ini misalnya, itu bank kastodian ini nanti. Kemudian ada Biro Administrasi Efek. Biro ini bukan badan ya, Biro Administrasi Efek. Itu membantu emiten untuk mengetahui sahamnya dipegang oleh siapa saja sih, dimiliki oleh siapa saja pemegang sahamnya, saham suatu emiten itu diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek. Kemudian ada wali amanat. Wali amanat ini adalah mewakili kepentingan pemegang obligasi atau sukuk, termasuk ketika mungkin akan ada penerimaan dana, penerimaan bagi hasil atau penerimaan kupon. Kemudian kalau misalnya ada perubahan perjanjian, perlu memanggil rapat umum pemegang obligasi, atau
kalau ada permasalahan sampai pengadilan itu semuanya diwakili, dari investornya akan diwakili oleh wali amanat. Kemudian ada satu lagi yaitu pemeringkat efek. Pemeringkat efek ini biasanya digunakan untuk memperingkat surat utang atau sukuk. Kemudian juga EBA juga menggunakan pemeringkat efek ini. Jadi prosesnya adalah sebelum pemeringkatan efek atas instrumen, itu adalah pemeringkatan efek atas perusahaannya. Jadi ada rating untuk perusahaan, ada investment rating, ada corporate rating gitu. Jadi intinya dia akan memperingkat seperti itu. Untuk pemeringkatan itu sebaiknya nanti kita membeli efek-efek yang di atas investment grade. Investment grade itu minimal triple B. Jadi yang tertinggi adalah triple A, AAA, kemudian AA minus, kemudian BBB plus, BB flat, BBB mini, triple A minus, terus AA plus, AA flat, AA minus, kemudian A plus, A flat, A minus, baru triple B plus, triple B flat, triple B minus. Nah itu minimal itu harus triple B kalau kita mau beli, karena kalau di bawah itu sudah sangat beresiko. Kemudian ada penunjang. Penunjang ini akuntan itu dipakai setiap tahun karena laporan dari emiten ini harus diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK. Akuntan ini juga dipergunakan untuk mengaudit perusahaan yang akan go public atau melakukan kegiatan corporate action lain seperti right issue, itu juga memerlukan akuntan. Konsultan hukum ini juga dipakai ketika mau IPO atau mengeluarkan melakukan right issue. IPO bisa IPO saham, bisa obligasi, menggunakan konsultan hukum. Penilai ini juga digunakan biasanya untuk melakukan IPO, ini membantu IPO, demikian juga notaris. Kenapa penilai dilakukan? Kok tidak akuntan aja? Karena biasanya kan akuntan itu dicatat berdasarkan harga perolehan. Jadi kalau misalnya ada tanah gitu, misalnya di Semarang itu apa ya, PH ya, PH itu Papros gitu. Papros kan gedungnya udah lama, pabriknya sudah lama, tanahnya dibeli lama, misalnya waktu beli tanahnya masih 200.000 per meter gitu, atau mungkin 50.000 per meter gitu, karena belinya tahun 70-an. Nah, itu di akuntan, di buku, di catatan keuangan mungkin masih seperti itu mungkin gitu loh. Padahal kan harganya sekarang sudah tidak semurah itu, makanya di situ perlu penilai. Nilai ini sebenarnya berapa sih gitu. Angka-angka tadi angka-angka ilustrasi ya, tidak sebenarnya. Nah, kemudian ada pemodal. Emiten ini bisa jadi pemodal karena tadi emiten kan bisa kelebihan, bisa kekurangan dana, jadi emiten ini bisa jadi pemodal. Kemudian reksadana, ada pemodal lainnya yaitu investor retail ya. Kemudian ada penilai harga efek. Jadi kalau misalnya surat utang, obligasi di Indonesia itu banyak diperjualbelikan di luar bursa. Jual beli di luar bursa ini disebut dengan OTC ya. Nah, itu ternyata tidak setiap hari semua obligasi itu aktif diperjualbelikan. Nah, kami sebagai pengelola reksadana itu sulit untuk menentukan berapa sih harganya gitu kan. Nah, agar harga itu wajar, saya tidak over value atau menilai obligasi lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya, itu ada PT perusahaan yang melakukan penilaian efek, yaitu IPBA, Indonesia Bond Pricing Agency, itu yang melakukan penilaian. Kemudian ada yang baru ini adalah PT untuk melindungi dana pemodal, SIPF, itu yang baru. Nah, ini fungsi dari
bursa atau self regulatory organization. Ini ada 3 itu tadi sudah saya sebutkan ya, nanti ini fungsi-fungsinya bisa dibaca sendiri. Kemudian ini yang lembaga terkait lainnya itu ada PEI. Nah, PEI ini perusahaan yang memberikan pinjaman nih. Jadi orang yang mau membeli saham tapi mungkin uangnya kurang atau apa, ini ada perusahaan yang mau meminjamkan. Jadi meminjamkan uang untuk melakukan pembelian. Tapi untuk yang investor pemula, hati-hati kalau mau beli saham, jangan menggunakan margin. Ini namanya transaksi margin. Ini resikonya cukup berbahaya dan ini ada bunganya cukup tinggi biasanya. Jadi kalau secara syariah ini belum bisa dilakukan karena ada riba. Untuk investor pemula sebaiknya juga jangan, kalau membeli semampunya saja. Kemudian tadi IPPA ini yang membantu untuk menilai efek utang biasanya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian SIPF ini adalah untuk melindungi dana nasabah ya. Jadi kalau ada kegagalan bayar atau apa, ini masih nasabah masih aman dananya. Kemudian ada pelaku pasar modal. Di sini ada broker dealer di tengah, broker dealer, ada underwriter, ada MI. Nah, setiap perusahaan ini fungsinya tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan, dan setiap perusahaan ini harus mempunyai pekerja atau orang-orang yang mempunyai izin. Nah, izin ini biasanya ditambahi kata W. Kenapa W? Karena itu singkatan dari wakil. Jadi orang-orang ini akan mewakili perusahaannya. Makanya izin dari underwriter disebutnya ada WPEE, wakil penjamin emisi efek. Kalau perantara pedagang efek disebut WPPE, wakil perantara pedagang efek. Kalau MI disebut WMI, wakil manajer investasi. Karena ini orang-orang yang punya izin ini mewakili perusahaan efek. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa. Nah, profesi penunjang ini sekarang kan mulai banyak penerbitan sukuk. Nah, jadi ada profesi baru itu yaitu ahli syariah pasar modal. Ahli syariah pasar modal ini membantu mengeluarkan opini atas kesyariahan dari produk sukuk yang akan diterbitkan. Jadi apakah sukuk ini sudah sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Di samping itu ASPM juga bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah. Nanti di sini ada reksadana. Reksadana kalau dia reksadana syariah maka harus diawasi ini oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi itu di sini ada profesi baru namanya ahli syariah pasar modal. Nah, kebetulan empat-empatnya ini saya punya, WPPE, WPEE, WMI, dan ASPM itu saya punya. Jadi saya bisa bekerja misalnya di 3 ini saya harusnya bisa, dan saya saat ini juga sedang membantu salah satu emiten untuk melakukan penerbitan sukuk. Saya sebagai tim ahli syariah di sana. Kemudian ini ada lembaga penunjang, Bang Kastedian tadi sudah dijelaskan di depan, dan lembaga profesi penunjang tadi akuntan, tadi sudah dijelaskan juga, konsultan hukum, ini untuk mereview legalitas dari perusahaan, apakah ada permasalahan hukum atau tidak. Sedangkan penilai tadi untuk menilai aset-asetnya, notaris untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan, atau membuat akte-akte nanti, anggaran dasarnya, akte anggaran dasar. Nah, semua profesi ini ditambah satu lagi tadi SPM harus terdaftar di OJK.
Ada kode etik yang harus dipatuhi, kemudian memberikan pendapat. Jadi produknya semuanya ini adalah opini. Akuntan nanti memberikan opini, konsultan hukum opini, penilai memberikan opini, kecuali notaris. Notaris ini ya perjanjian berupa akta biasanya. ASPM pun juga nanti produknya berupa opini yang menyatakan bahwa ini sudah sesuai dengan fatwa dari DSN MUI. Kemudian saya juga harus melaporkan kegiatan saya setiap tahun ke OJK gitu. Saya pindah pun, saya dapat proyek, semuanya harus saya laporkan ke OJK. Dan terakhir saya harus mengikuti pendidikan profesi berkala. Jadi pendidikan profesi itu baik itu WPPE, WPEE, WMI atau ASPM itu setiap tahun sebenarnya kalau ini kewajiban tiga tahun 2 tahun yang WP semuanya 2 tahun tiap 2 tahun, tapi untuk ASPM itu eh, biasanya kita tiap tahun harus datang ke undangannya di ASN gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.